Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar komunikasi serial menggunakan RS232. Penjelasan komunikasi serial ini saya lakukan dengan cara yang lebih sederhana. Cara sederhana saja, yang penting teman-teman nanti bisa memahami bagaimana konsep dasar komunikasi serial. Nah, bagaimana sih komunikasi serial itu berjalan? Seperti ini ya. Jadi komunikasi serial ini menggunakan satu buah jalur gitu ya, di mana di sini ada pengirim dan penerima itu ya. Pengirim dan penerima ini bisa dalam dua-duanya bisa bentuknya adalah komputer, atau mungkin pengirimnya adalah sebuah perangkat A, penerima sebuah perangkat B gitu ya. Anggapnya seperti itu. Nah, di sini terdapat satu buah jalur yang dimana jalur ini nanti yang digunakan untuk pengiriman data. Nah, pengiriman data ini menggunakan satu buah jalur, di mana jalur itu nanti digunakan untuk mengirim per bit ya, dari satu bit biner yang akan dikirimkan. Nah, dalam pengiriman ini tentunya menggunakan biner ya. Jadi kalau dalam bahasa mesin seperti ini digunakannya adalah biner seperti itu. Nah, dalam komunikasi serial seperti ini ya, jadi terdapat satu buah jalur yang digunakan untuk mengirimkan bit biner dari pengirim ke penerima. Sebenarnya proses ini berlangsung bolak-balik ya teman-teman, tapi di sini saya ambil contoh menggunakan satu jalur saja dalam pengiriman saja. Nah, selanjutnya perbedaan komunikasi serial dengan paralel pada umumnya seperti ini ya. Jika paralel, pengirimannya ini menggunakan banyak jalur gitu ya. Ada beberapa jalur yang digunakan untuk mengirim sekaligus biner-biner atau data ya, yang akan dikirimkan dari pengirim ke penerima. Seperti itu. Nah, untuk port serial ya, ada port serial RS2323 ini, mungkin teman-teman bisa melihat ya, di sini ada port serial yang DB9 ya, dan RS232. Nah, kalau teman-teman lihat di sini RS232 ini sebenarnya dia menggunakan 25 pin, tapi sebenarnya yang digunakan cuma 9 pin saja. Anda bisa lihat di sini yang DB9 ini dia menggunakan 9 pin ya. Ada DC, D, RX, TX, DTR dan seterusnya. Kalau Anda cermati, ternyata di dalam RS232 ini juga sama ya, menggunakan pin yang sama, cuma letaknya agak tersebar seperti itu ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi urutannya agak sedikit berbeda dengan DB9 seperti ini. Nah, pada intinya 9 pin inilah yang nanti akan digunakan untuk berkomunikasi menggunakan serial seperti itu. Nah, dalam proses pengirimannya tentunya ini nanti menggunakan modem ya. Jadi ada modem di sini yang nanti sebagai perantara untuk menghubungkan dalam komunikasi serial di sini. Nah, nanti akan terjadi pengiriman data ya, yang akan diolah dari pengirim, kemudian dikirimkan ke modem, dari modem kemudian dikirimkan ke modem, dari modem dikirimkan lagi ke penerima dan sebaliknya. Dan ini terjadi secara bolak-balik seperti itu ya. Nah, terus bagaimana proses komunikasi serial itu tadi ya? Nah, di sini ada dua device ya, tadi pengirim dan penerima. Pertama, di sini ada pengirim mau mengirimkan sebuah data. Contohnya di sini ada satu buah bit ya, biner. Nah, ini nanti ditampung dulu dalam sebuah storage gitu ya, yang disebut dengan nama adalah buffer. Pernah dengar ya istilah buffer dalam harddisk ya?
Nah, buffer inilah yang nanti dia menampung sementara terlebih dahulu data-data yang akan kemudian nanti akan dikirim seperti itu. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dikirim seperti itu. Nah, di sini pun juga bagian penerima pun juga ada buffer ya, yang nanti akan digunakan sebagai penerima dan kemudian baru kemudian diolah oleh komputer ya, selanjutnya untuk diolah di dalam komputer penerima seperti itu. Nah, prosesnya seperti ini. Dari pengirim nanti terdapat TX gitu ya. Nah, kemudian bagian penerima ya adalah RX. Nah, TX itu adalah transmit, RX adalah receive seperti itu ya. Nah, proses pengirimannya seperti ini. Nah, ada data dikirim menggunakan jalur TX dan RX tadi, kemudian masuk ke dalam buffer. Setelah masuk ke dalam buffer, baru kemudian data itu diproses satu persatu oleh penerima. Nah, kadang di sini waktu proses pengiriman data, waktu kita ngirim data ternyata bagian RX-nya hilang, ya, bagian RX-nya hilang di sini atau tidak terhubung seperti itu. Maka yang terjadi adalah datanya ini loss, hilang ya. Jadi dia mengirim data tapi nggak ada penerimanya seperti ini. Nah, tentunya kayak gini, walaupun nanti datanya ada serasa telah mengirim data tapi kok nggak sampai atau mungkin hilang seperti ini, maka di sini terdapat namanya DTR dan DSR. Nah, apa itu DTR dan DSR? Nah, DTR adalah data terminal ready, sedangkan DSR adalah data set ready. Nah, di sini DTR akan memberikan informasi dalam jalurnya ya, bahwa oh ini ada device yang akan mengirimkan data. Dia menunggu apakah ada informasi dari DSR yang akan memberikan sambutan lah ya gitu ya. Jadi DSR mengirim, ada nggak yang akan menerima. Nah, nanti DSR akan memberikan informasi, data set ready akan memberikan informasi dengan mengirimkan sebuah tegangan gitu ya, untuk memberikan informasi pada jalurnya bahwa oh ada device yang akan menerima. Nah, maka nanti si DSR akan memberikan informasi dengan memberikan tegangan. Maka kemudian ketika DTR dan DSR ini bertemu, maka kemudian barulah data itu dikirimkan. Ya, datanya dikirimkan terus seperti ini. Nah, kadang ada yang terjadi namanya buffer overflow. Nah, di sini bisa terjadi karena terjadi perbedaan baud rate ya, di mana pengirim lebih besar baud rate-nya dibanding penerimanya. Artinya di sini si pengirim ya, dia lebih cepat, ngirim datanya lebih cepat ya. Wah, seperti ini ya. Dikirim lagi, dia si penerimanya belum siap. Nah, kemudian datanya itu ada yang hilang ya, yang disebut dengan buffer overflow, di mana baud rate pengirim lebih besar daripada baud rate penerima. Kita bisa lihat tadi ya, di sini ketika dikirim ya, si buffernya itu belum ready ya, sudah dijejali lagi oleh data baru dari pengirim, sehingga data yang ada dalam buffer kemudian hilang seperti itu. Nah, tadi yang disebut dengan buffer overflow. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi ada data yang hilang itu, yang tidak masuk, tidak diproses oleh si penerima. Nah, maka kemudian digunakan RTS dan CTS. Nah, apa itu? Nah, RTS ini ready to send, di mana dia siap mengirimkan data dan kemudian dia siap menerima di sini ya. Nah, di sini si RTS dan CTS ini nanti akan memberikan informasi. Si RTS saya akan mengirim nih, kemudian penerimanya saya sudah siap ini menerima karena dalam buffer sudah kosong. Dia mengirimkan sebuah sinyal ya, dengan voltase seperti ini.
kemudian baru si pengirim mengirimkan. Nah, di sini ketika terjadi perbedaan baterai seperti ini tidak masalah ya. Nah, ketika mengirim dia akan memberikan informasi, oh ini sudah diproses, sudah kosong dan siap untuk pengiriman lagi ya, seperti itu. Ya, disebut dengan hardware flow control seperti itu. Nah, itu tadi nanti terjadi proses bolak-balik ini ya. Dalam pengiriman RS232 ini akan terjadi pengiriman yang bolak-balik terus menerus. Saya ngirim, kemudian nanti dia nerima, terjadi komunikasi terus menerus seperti itu. Nah, nanti juga ada data carrier detected ya, di mana sinyal kontrol yang akan memberitahukan ke modem bahwa sinyal sudah diterima di modem lainnya. Artinya ada informasi ini kalau kita ngirim data itu akan ada informasi feedbacknya, apakah datanya sudah diterima oleh si modem lainnya. Kemudian ada RI atau ring indicator, di mana ini kayak phone ringing gitu ya. Jadi saya nginformasi ini ada telepon nih ya, seperti itu ya, atau ada data yang mau masuk nih. Nah, demikian materi hari ini. Nah, nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya dalam pembahasan port serial berikutnya. Terima kasih.